Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Puluhan siswa sekolah dasar di Banjar, Jawa Barat keracunan jajanan di sekolah. 22 siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Langensari dan 2 Batu Lawang, Kota Banjar, Jawa Barat ini harus dilarikan ke puskesmas dan klinik setempat. Seluruh korban menderita mual, muntah, dan pusing setelah mengonsumsi jajanan di sekolah mereka. Oke, kami akan berbincang dengan Saifuddin, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar untuk mengetahui kondisi dan juga kronologi dari peristiwa 22 siswa SD yang keracunan. Selamat pagi, Pak Saifuddin. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Bayu, Mbak Sinta, Mas Bayu. Baik, Pak Saifuddin, sampai pagi hari ini dari 22 siswa yang keracunan, bagaimana kondisinya, Pak? Kondisinya sehat, Pak. Sudah masuk sekolah kembali. Tapi memang setelah kita mengadakan turun ke sekolah-sekolah, puskesmas turun, ada penambahan, Pak, yang terpapar. Data sampai dengan saat ini sudah 51 siswa. Di 6 desa, di 6 SD. Oke, 51 siswa SD yang kemudian mengalami keracunan ini disebabkan karena apa, Pak? Diduga ada produk yang semacam permen, yaitu diduga itu ya. Terus setelah makan itu memang tidak langsung keracunan. Jadi keracunannya, jadi terasanya itu malam harinya. Oleh karena itu kita waktu itu setelah mendapatkan laporan, puskesmas langsung datang ke sekolah-sekolah untuk mengadakan pengecekan, gitu. Oke, diduga keracunan dari sebuah produk. Mungkin produk ini mengandung apa, Pak, sehingga ada reaksi keracunan atau mual, muntah, pusing gitu pada si anak-anak yang mengonsumsi ini? Nah, itu kita belum, nanti akan kita kirim, Pak, ya. Produk itu akan kita kirim ke Labkesda Provinsi untuk mengetahui apa penyebabnya. Dan kejadian ini kan tidak di Kota Banjar saja, ada di beberapa kabupaten kota Jawa Barat yang juga terpapar ini. Dan sampel itu sudah dikirimkan ke Labkesda oleh kabupaten kota lain, dan kita akan menunggu hasilnya, gitu, Pak. Oke, artinya produk ini belum dikirimkan ke lab ya, Pak, ya? Kenapa, Pak, belum dikirimkan? Untuk di Kota Banjar belum, tapi Kabupaten Kalun sudah kirimkan dengan produk yang sama. Karena kan produk yang di Banjar sekarang sudah tidak beredar. Karena dibutuhkan jumlah yang cukup banyak ya untuk mengirim ke lab, dan kita akan berupaya. Tapi kalau toh tidak ada, itu produknya sama dengan yang dikirimkan oleh kabupaten kota lain di Labkesda Provinsi Jawa Barat, Mbak. Oke, kalau kita lihat tadi kan Bapak menyampaikan bahwa di kota-kota lain ini produknya sudah masuk ke lab ya. Sudah ada hasilnya belum, Pak? Belum. Kita lagi menunggu itu. Karena kan ini kan cukup viral kan. Saya juga mendengar dari TV One hari apa itu kan juga sudah ada wawancara. Kemungkinan masyarakat sudah tahu, dan sehingga mungkin sekarang kita sulit untuk mencari produknya itu di pasaran. Tapi sepengetahuan Pak Saifuddin dan jajaran, ini kan 51 anak di 6 SD, artinya cakupannya luas. Nah, apakah sebelum-sebelumnya produk yang sama juga pernah menimbulkan dampak yang sama juga, Pak, atau baru kali ini? Baru kali ini, dan ini sebenarnya dari 51 anak itu tidak semua terkena dampak langsung keracunan. Karena ada kemarin yang laporan terakhir dari satu SD ada 19 anak itu ya terasa sakit perut, tapi dia kira bahwa itu sakit biasa, sehingga juga bahkan tidak lapor pada orang tuanya, dan besoknya sudah masuk sekolah lagi. Dan bahkan ada yang makan itu juga tidak keracunan. Jadi tergantung juga dari daya tahan tubuh anak-anak itu.
Nah, sementara yang tadi Bapak sampaikan 51 ya, di luar 19 ini tadi, kondisinya kan sudah mulai membaik. Tapi apakah mereka sudah kembali ke rumah atau mungkin masih dirawat di puskesmas atau di fasilitas kesehatan, Pak? Iya, yang 51 itu termasuk yang 19 ya. Jadi yang kemarin yang 32 itulah yang sempat ke puskesmas atau mungkin ke dokter atau vaskes lainnya. Dan ada yang langsung masuk sekolah dan ada yang tidak masuk sekolah 1 hari. Nah, informasi kemarin sudah masuk semua, tinggal 3 yang penyembuhan lah, tapi di rumah itu dengan pengawasan puskesmas. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya. Kita tunggu Pak nanti untuk hasil cek laboratoriumnya ya mengenai produk makanan yang diduga menjadi sumber kenapa kemudian 51 anak atau siswa SD ini mengalami keracunan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mbak Sita, Mas Bayu.